teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rahayu Ningsih dari 6A Tadris Bahasa Indonesia. Pada video pembelajaran kali ini, guna untuk memenuhi tugas individu mata kuliah pengajaran mikro yang diampu oleh Ibu dosen Dr. Anda Tati Sri Uswati MPD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Senang sekali rasanya Ibu dapat berjumpa kembali bersama kalian semua. Masih tetap semangat ya. Gimana nih kabar kalian hari ini? Semoga kalian semuanya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, pada pertemuan kali ini kita akan belajar mengenai teks narasi. Sebelum memulai ke pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa di dalam hati, mulai. Selesai. Nah, baik anak-anak, sebelumnya Ibu di sini akan membahas tentang materi pembelajaran sebelumnya. Ada yang masih ingat kita belajar mengenai apa? Ya, betul sekali. Kita belajar mengenai teks deskripsi. Apa sih itu teks deskripsi? Teks deskripsi adalah sebuah paragraf yang menggambarkan secara jelas objek, tempat, atau peristiwa yang sedang menjadi topik kepada pembaca, sehingga pembaca seolah-olah merasakan langsung apa yang sedang diungkapkan di dalam teks tersebut. Nah, sekarang kita berlanjut ke pembahasan, yaitu tentang teks narasi. Apa sih itu teks narasi? Jadi, teks narasi yaitu paragraf yang menceritakan suatu peristiwa atau kejadian secara beruntun dari awal, tengah, hingga akhir dengan urutan waktu atau yang bersifat kronologis. Adapun tujuan dari teks narasi ini yaitu menceritakan kepada pembaca seolah-olah berada dalam cerita tersebut atau dengan kata lain mengalami hal tersebut dengan menambah wawasan pembaca. Selain itu, teks narasi juga mempunyai beberapa unsur-unsur. Yang pertama ada tema. Tema adalah termasuk gagasan atau ide pokok. Yang kedua ada latar. Latar ini biasanya merujuk kepada latar waktu, latar tempat, atau latar terjadinya peristiwa yang diceritakan. Yang ketiga, ada penokohan. Penokohan merupakan tokoh-tokoh yang tercantum di dalam cerita tersebut. Dan yang terakhir ada alur. Alur ini sebuah rangkaian pola untuk menceritakan atau memecahkan konflik yang terdapat dalam teks narasi tersebut. Dan selanjutnya yaitu ada struktur teks narasi. Yang pertama di sini ada orientasi. Orientasi adalah sebuah penyajian atau pengenalan. Misalnya pengenalan tokoh, pengenalan alur, pengenalan latar, dan pengenalan lain-lainnya. Dan yang kedua ada komplikasi. Komplikasi ini adalah sebuah bagian yang menghantarkan konflik. Dan yang ketiga ada resolusi. Resolusi ini termasuk kebalikannya dari komplikasi. Kalau komplikasi itu konfliknya, kalau resolusi ini jalan keluar dari konflik tersebut. Dan yang keempat ada koda. Koda ini menceritakan alur atau ending yang terdapat di dalam cerita tersebut. Nah, itulah tadi Ibu telah menjelaskan tentang pengertian teks narasi, unsur-unsur teks narasi, dan struktur teks narasi. Berikutnya, Ibu akan memberikan tugas kelompok kepada kalian semua. Di sini, Ibu mempunyai sebuah contoh video dari teks narasi. Lalu, tugas kalian adalah mengidentifikasi unsur-unsur
yang ada di dalam cerita tersebut. Mari kita simak video berikut ini. Si kancil mencuri timun. Si kancil dan si monyet adalah hewan yang paling cerdik di hutan. Mereka sama-sama pandai mencuri. Keahlian mereka mencuri timun di kebun Pak Tani sudah tidak diragukan lagi. Mereka sama-sama gesit menghadapi kejaran Pak Tani dan sangat sulit dijebak oleh alat jebakan yang Pak Tani buat. Namun, ada perbedaan antara mereka berdua. Si kancil memiliki sifat yang senang membantu dan memiliki banyak teman karena sifatnya yang baik. Tapi si monyet memiliki teman yang tidak banyak karena terkadang monyet bisa menjadi sangat licik karena keserakahannya. Suatu hari, si monyet mencari si kancil karena ingin membuktikan pada penghuni hutan bahwa monyetlah binatang yang paling pintar dan cerdik mengalahkan si kancil. Setelah menemui si kancil, si monyet berbohong bahwa ia memiliki kebun timun yang sudah panen dengan berlimpah ruah sampai si monyet bingung menghabiskannya. Lalu si monyet mengajak si kancil ke kebun timun Pak Tani yang diakuinya sebagai kebun miliknya. Si monyet mempersilahkan si kancil untuk memakan timun sampai sekenyang-kenyangnya. Monyet yang sengaja menjebak si kancil agar tertangkap Pak Tani saat itu tidak makan terlalu banyak karena takut kekenyangan dan tidak gesit saat harus melarikan diri. Kegiatan mencuri timun di kebun Pak Tani berlangsung hampir setiap hari tanpa disadari oleh si kancil bahwa itu adalah jebakan si monyet. Dan akhirnya si monyet pun terlena karena selama ini dia berpikir Pak Tani tidak pernah mengetahui aksi pencurian mereka tersebut. Ternyata salah besar. Pak Tani selama ini memperhatikan dan mencari kelemahan si kancil dan si monyet itu. Pak Tani merasa sangat kesal dan marah karena hasil panennya semakin berkurang. Dan Pak Tani juga takut nanti akan datang lagi hewan-hewan yang lain untuk mencuri hasil panennya. Pak Tani sudah menyiapkan beberapa jebakan. Salah satunya, Pak Tani membuat anak panah yang diberi obat tidur. Sehingga bila anak panah itu menembus badan si kancil dan si monyet, mereka akan jatuh pingsan lalu tertidur. Suatu hari, Pak Tani dengan segala persiapannya bersembunyi di balik gubuk kecil di bawah pohon menunggu kedatangan si kancil dan si monyet. Seperti biasa, mereka berdua datang dan langsung melahap timun yang banyak. Tanpa curiga, si kancil dan monyet makan sekenyang-kenyangnya sampai mereka merasa ngantuk karena kekenyangan. Saat mereka hampir tertidur, Pak Tani tiba-tiba datang mendekat sambil membawa panah yang sudah dilumuri obat tidur. Si kancil dan si monyet langsung berlari karena perut si monyet penuh sesak kekenyangan timun. Si monyet menjadi lambat bergelantungan berpindah dari satu pohon ke pohon lainnya. Dengan mudah Pak Tani memanah si monyet dan akhirnya si monyet terjatuh dan tertangkap bersama dengan niat jahatnya terhadap si kancil yang ternyata lebih gesit darinya yang saat itu sudah melarikan diri ke hutan. Nah, baik anak-anak, Ibu rasa setelah kalian mencoba mengisi soal kelompok tadi, Ibu rasa kalian sudah paham dan sudah mengerti apa sih itu teks narasi dan bagaimana unsur-unsurnya. Dan sekarang untuk bahan evaluasi supaya kalian lebih mendalam atau lebih memahami materi tentang teks narasi, Ibu akan memberikan tugas kembali yaitu berupa tugas individu. Silakan kalian mencari sebuah contoh teks narasi di internet, lalu kalian menganalisis struktur narasi yang ada di dalam cerita tersebut. Tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya.
Baik anak-anak, mungkin itu saja yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Kurang-kurangnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.